Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif dan rekan-rekan semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan presentasi mengenai sejarah perkembangan e-learning dan model penerapan e-learning di berbagai negara. Next. Untuk anggota kelompok 2, yang pertama ada Askia Sofani Aulia dengan NIM 414-218. Yang kedua ada Milatu Zayana dengan NIM 414-229. Yang ketiga ada Fanya Nadim dengan NIM 414-266. Dan yang terakhir saya sendiri, Indah dari Najwa Nabila dengan NIM 414-271. Next. Untuk pokok bahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini ada sejarah awal mula e-learning, perkembangan e-learning, perkembangan dan penerapan e-learning di berbagai negara, dan kesimpulan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk melanjutkan, di mana di sini kita berada di abad 21 yang akan masih terus berlanjut, di mana metode pembelajaran dituntut untuk dapat dimodifikasi maupun diciptakan metode-metode yang baru. Nah, dari sini diperlukan adanya kita menciptakan kelas yang mana bukan hanya kelas manual dengan sistem tatap muka, namun juga mengikuti perkembangan zaman yang mana saat ini sudah tercipta kelas dunia maya. Dengan data-data untuk pembelajaran juga sudah bisa disimpan melalui alat-alat elektronik. Nah, untuk kompetensi guru sendiri juga semakin berkembang. Adapun kompetensi yang sangat diperlukan untuk saat ini adalah kompetensi pengetahuan teknologi atau technological knowledge. Nah, guru ini ditantang untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi. Dengan adanya perkembangan tersebut, keberadaan e-learning menjadi salah satu media alternatif yang tidak bisa ditolak. Dengan seiring itu, pendidikan dituntut untuk mengikuti perubahan zaman karena adanya perkembangan teknologi yang memudahkan pekerjaan manusia di bidang pendidikan, khususnya guru dalam pembelajaran di kelas. Penerapan e-learning dalam pembelajaran semakin berkembang dengan pesat. Munculnya era revolusi industri 4.0 menjadikan e-learning sebagai primadona dalam pembelajaran masa kini. Nah, era revolusi industri 4.0 ini kan disebut dengan era digitalisasi. Bahkan untuk revolusi industri 5.0 itu disebut dengan era memanusiakan manusia dengan teknologi. Artinya kita tidak dapat terlepas dari teknologi. Maka dari itu akan juga berdampak pada sektor, utamanya sektor pendidikan ini. Dengan berkembangnya teknologi juga memberikan ruang khusus bagi e-learning dalam mentransformasikan dirinya untuk dapat diterapkan pada pembelajaran, baik itu untuk tingkat sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi, yang mana disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didiknya juga. Kemudian inovasi e-learning juga memberikan berbagai kemudahan bagi para pendidik, baik itu guru maupun dosen, dalam mengeksplorasi kemampuan tambahan atau soft skill yang memberikan pengalaman baru, terutama bagi peserta didik, baik itu siswa maupun mahasiswa. Nah, kita masuk pada pembahasan mengenai sejarah perkembangan e-learning. Nah, untuk istilah dari e-learning sendiri munculnya itu baru tahun 1999, namun sebelum-sebelumnya sudah ada alat-alat yang tercipta. Yang pertama, pada tahun 1924, e-learning dimulai sejak tahun ini dengan adanya kemunculan The First Testing Machine. Pada masa ini, Profesor Sidney Presley yang mengajar di Ohio State University memperkenalkan yang namanya Automatic Teacher, yang merupakan alat pertama yang dibuat untuk mendukung pembelajaran. Akan tetapi, percobaannya gagal. Nah, kemudian bertahun-tahun setelah itu, pada 1954, ini Profesor B.F. Skinner yang mengajar di Harvard University berhasil membuat kembali alat tersebut dan sudah bisa diterapkan di sekolah. Kemudian pada 1960, pada tahun ini muncullah alat yang disebut dengan CPT atau The Computer Based Training dengan program Logic for Automated Teaching Operation atau PLATO. Nah, untuk 6 tahun kemudian pada 1966 ada yang namanya CAI atau Computer Aided Instruction, sudah dipakai oleh Profesor Psikologi Patrick Sapes untuk mengajar anak-anak di tingkat sekolah dasar untuk pembelajaran membaca dan juga matematika.
Kemudian 3 tahun setelahnya pada 1969, US Department of Defense sudah mulai membuat internet. Jadi sudah mulai digunakan internet juga dalam mendukung pembelajaran. Setahun kemudian komputer yang ada diperbarui menjadi lebih modern dan CPD ikut mengalami transformasi yaitu pada 1970. Nah, awal mula penerapan e-learning dalam pendidikan dilakukan oleh Patrick Sabas yang berasal dari Stanford University dan Don Bitzer yang berasal dari University of Illinois. Pada tahun 1966 tadi, Sabas menyampaikan bahwa di masa depan nanti seluruh siswa dapat memperoleh akses untuk menikmati layanan tutor atau pengajar pribadi. Tetapi dalam hal ini tutor tersebut bukan dalam wujud manusia, melainkan sebuah komputer. Nah, kemudian pada era 1980 muncullah Macintosh dan awal berkembangnya komunitas online dan munculnya e-learning yang lebih modern. Nah, e-learning di sini semakin berkembang hingga penggunaannya semakin meluas juga, terutama dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian di sini juga dilatar belakangi akibat adanya mahasiswa-mahasiswa yang bekerja secara part-time. Jadi ini sangat membantu dengan pembelajaran daring tersebut. Kemudian pada 1990 sejarah e-learning di Indonesia mulai di sini, jadi sudah masuk di Indonesia. Pada tahun ini merupakan era CPT, Computer Based Training atau pembelajaran berbasis komputer, yaitu pelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode fisik standalone atau komputer. Setelah didik belajar secara individual dan mandiri atau tanpa bantuan guru, jadi bisa dilakukan juga di rumah dengan menggunakan komputer. Isi materi ajarnya bisa bentuk tulisan maupun multimedia yang dikemas dalam format MOV atau API yang diakses dengan menggunakan komputer. Pada era ini juga e-learning sudah mulai tertata dengan baik. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1999 itu sudah muncul yang namanya LMS atau Learning Management System. Sudah berbasis web juga dan dipadukan dengan multimedia, baik itu video streaming yang serta dilakukan dengan cara yang lebih interaktif lagi. Kemudian di era 2000-an, ini e-learning telah dipergunakan oleh dunia bisnis juga, dan tools atau alat-alatnya juga sudah muncul dengan berbagai jenis. Kemudian untuk 2010, di era ini merupakan masa di mana munculnya sosial media dengan adanya e-learning. Di era ini hampir semua lembaga pendidikan dan pelatihan telah menggunakan e-learning. Nah, sejalan dengan momentum kemunculan sosial media ini, di mana manusia sudah bisa berbagi informasi mengenai apa saja, mulai dari elektronik secara online, maka dari itu juga bisa mempermudah dalam penyampaian pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan anggota yang lain. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin melanjutkan. Di sini kita akan membahas terkait dengan awal mula e-learning di Indonesia. Pada tahun 1990 itu merupakan permulaan dari e-learning di Indonesia, ditandai dengan PT Pos Indonesia yang saat itu menyediakan fasilitas koneksi internet hingga perguruan tinggi itu ikut menggunakannya. Nah, secara spesifik, awal mulanya itu dalam penggunaan e-learning sendiri, pada saat itu Pos Indonesia itu menyediakan fasilitas koneksi internet, sehingga itu internet terus berkembang pesat, hingga dapat ditemuinya adanya warnet atau warung internet. Selain itu, jaringan internet tersebut itu juga mulai dikenal pengembangan website oleh lembaga maupun perorangan yang berisi referensi tentang ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu bisa dikonsumsi umum maupun secara khusus untuk peserta didik, guru, hingga kaum profesional. Selanjutnya, karena penggunaan internet tersebut itu semakin meluas, kemudian lembaga pendidikan dan pelatihan itu mulai melakukan perintisan penerapan e-learning dalam kegiatan belajar mengajar. E-learning sendiri itu dimanfaatkan untuk menyampaikan tutorial, pengayaan, atau remedial bagi peserta didik. Next. Maaf, tadi laptop saya nge-lag. Oke, selanjutnya ada perkembangan e-learning di Indonesia. Yang pertama, perkembangan e-learning di Indonesia terjadi pada tahun 1999 sampai tahun 2000 ini merupakan perkembangan jaringan internet.
Ini secara spesifik itu ditandai dengan penggunaan telematika untuk pendidikan telah dilakukan oleh berbagai lembaga pendidikan di tahun tersebut, yang diprakarsai oleh APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, yang awal mula itu di lingkungan perguruan tinggi ITB dan UI, yang mana itu mulai memanfaatkan jaringan untuk keperluan penelitian dan pembelajaran. Selanjutnya, pada tahun yang kedua itu pada tahun 2000 sampai 2001, yang merupakan perkembangan jaringan informasi sekolah. Selanjutnya, pada tahun 2000 sampai 2002 sampai 2003 itu merupakan perkembangan Wide Area Network Kota atau WAN Kota. Nah, di Wide Area Network Kota ini, yang mana itu merupakan jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas, meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara. WAN itu merupakan koneksi LAN lokal area network yang menghubungkan antara LAN satu ke LAN yang lainnya. Nah, tujuan atau fungsi dari WAN ini sendiri itu merupakan bisa sebagai penyampai informasi atau file melalui area yang lebih besar hingga mencapai antar benua, sehingga memudahkan untuk komunikasi dan penyampaian informasi. Selanjutnya ada pada tahun 2004 sampai 2005 itu merupakan tahun di mana mulai terdapat Information and Communication Technology Center atau ICT Center. Nah, di ICT Center ini adalah unit operasional pada SMK atau SMA atau LPMP yang turut membantu mempercepat pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada dunia pendidikan dan masyarakat. Selanjutnya pada tahun 2006 sampai 2007 itu merupakan tahun perkembangan Indonesia Higher Education Network, di mana ini itu merupakan jaringan komunikasi data tertutup antar perguruan tinggi di Indonesia. Jaringan ini termasuk di dalam proyek Jardiknas. Nah, pada tahun 2006 itu telah terbangun interkoneksi 32 lokal node yang berada di perguruan tinggi di ibu kota provinsi di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2008 sampai sekarang ini merupakan tahun berkembangnya jaringan pendidikan nasional. Pada tahun 2009 sampai sekarang merupakan tahun berkembangnya South Asia Network Education, di mana ini tuh bedanya dengan inherent tadi atau Indonesian Higher Education tadi itu pada sistem sharingnya. Ketika inherent tadi itu sharingnya itu dari satu ke satu gitu, tapi kalau SEA EduNet ini biasanya itu umumnya itu lebih ke bisa di-sharing ke banyak orang. Next. Perubahan fokus perkembangan teknologi dalam pendidikan selama 30 tahun terakhir. Nah, ini ada pada tahun 1975 sampai 1985, yang mana itu perkembangan sistemnya itu pada bagian pemrograman, latihan, dan praktek. Nah, pada tahun ini itu karakteristiknya sendiri itu pendekatannya itu berbasis behavioristik dalam belajar dan pembelajaran. Kemudian sistem pemrograman yang dibangun itu bertujuan sebagai alat penyelesaian masalah dan interaksi antara pengguna dan komputer. Kemudian pada tahun 1983 sampai 1990 itu berfokus pada computer based training dan multimedia. Di sini itu menggunakan CAL dengan model yang lebih lama dalam pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Di sini itu siswanya itu mungkin bertemu dengan beberapa model didominasi oleh beberapa model mahasiswa yang pasif. Selanjutnya itu mulai berkembangnya pendekatan konstruktivisme yang muncul dalam desain software pendidikan, disebabkan karena beberapa masalah dari mahasiswanya tadi. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1990 sampai 1995, di sini itu web based training. Nah, untuk karakteristiknya sendiri itu konten pembelajaran berbasis internet, berkembangnya model siswa aktif, meluasnya perspektif konstruktivisme, dan berkurangnya interaksi antar pengguna. Kemudian untuk perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1995 sampai 2005 dan mungkin sampai sekarang. Ini perkembangan e-learning, di mana karakteristiknya itu pembelajaran berbasis internet yang lebih fleksibel, meningkatnya interaktivitas,
mahasiswa, kemudian pembelajaran berbasis multimedia online, meluasnya penerapan model pembelajaran berbasis konstruktivisme dan kognitif, dan terdapat kontrol terhadap interaksi antar sesama pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Yang pertama itu selanjutnya ada perkembangan e-learning berbasis web. Kita ketahui pada tabel itu ada tahun 2000, dan di mana jenis perkembangannya itu ada jaringan internet melalui wireless course.com. Lalu ada 2002, yaitu perkembangan jenisnya itu Microsoft merilis kelas Server 3.0. Nah, selanjutnya itu ada tahun 2003 dengan perkembangan Lon Kappa versi 1.0. Lalu di tahun 2004 perkembangannya ada Kun RBAC atau model terpaduan. Nah, di tahun 2005 terdapat Microsoft yang merilis Microsoft Class Server 4.0. Lalu pada 2006 ada perkembangan The Virtual Learning Environment College Stage, dan dalam 2007 ada perkembangan SharePoint Learning Kit. Di tahun 2009 terdapat perkembangan Control Learning SA dan OCTEL SA, dan di tahun 2010 terdapat perkembangan REST API IMS Global Basic LTE IMS QTI 2.1. Next. Oke, sekarang kita beralih kepada contoh universitas yang menggunakan e-learning. Yang pertama ada Universitas Indonesia. Nah, di Universitas Indonesia ini website ini dilengkapi dengan manual book yang terkoneksi Google Drive sehingga mahasiswa itu bisa mendownload materi-materi yang ada. Lalu ada ITB, Institut Teknologi Bandung. Nah, pada laman ini terdapat visi, misi, struktur organisasi, staf kepemimpinan, panduan untuk dosen, panduan untuk mahasiswa, dan berbagai situs-situs lain yang mungkin bisa diakses pada website ini. Selanjutnya ada UGM atau Universitas Gadjah Mada. Pada laman ini dapat dilihat komunitas mata kuliahnya beserta dosen pengampunya. Nah, fakultas ini bersifat laman web seperti itu. Lalu selanjutnya ada Universitas Terbuka. Di dalam menu panduan, di dalam Universitas Terbuka itu terdapat materi-materi yang berisi tentang tutorial video online, penulisan karya ilmiah, dan video-video lain yang bisa digunakan oleh mahasiswa ataupun dosennya. Oke, selanjutnya. Lembaga pemerintahan yang mengadopsi e-learning. Yang pertama ada Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional. Nah, di lembaga ini mereka mempunyai website yang bernama e-learning Lemhanas RI yang bisa diakses seperti gambar di samping, yang memiliki visi misi, sejarah, kedudukan, fungsi, tugas, struktur, serta tampilan-tampilan yang lainnya. Yang kedua ada BPKB atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Nah, di website ini dapat dilihat juga kurang lebih sama seperti Lemhanas, yaitu visi misi, profil, lalu ada daftar mata ajar diklat, informasi mengenai diklat, dan berbagai informasi lainnya. Selanjutnya ada Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Nah, di Kemenperin ini kita bisa melihat berbagai macam modul pelatihan, modul bidang pelatihan PHPL, ataupun video konferensi tentang kediklatan. Lalu ada lingkungan hidup dan kehutanan atau LHK. Nah, di situ kurang lebih juga sama, kita bisa mengakses apa sih laman-laman yang mungkin sekiranya perlu dalam lingkungan hidup dan kehutanan sendiri. Next. Selanjutnya kita beralih pada penerapan e-learning di Cina. Nah, ini
terdapat 3 subjek. Yang pertama, dia menggunakan istilah ICT in Education, yang dimana digunakan secara bergantian dengan istilah yang lebih umum disebutnya itu e-learning, seperti itu. Nah, penggunaan ICT in Education ini dalam pendidikan telah memunculkan model dan metode pedagogis yang beragam, termasuk jaringan pembelajaran, pendidikan multimedia, pendidikan online dan terbuka, dan pembelajaran campuran. Lalu ada sumber daya digital dengan program pelatihan nasional. Nah, hal tersebut termasuk kursus berkualitas tingkat nasional, kursus terbuka video berkualitas, lalu ada kelas 5 menit, lalu ada massive open online course, kuliah mikro, dan beragam jenis database sumber daya digital. Lalu ada mencapai pertumbuhan besar dalam domain atau pusat dari e-learning. Nah, dari penjelasan tersebut, dapat diketahui 20 tahun terakhir ini selama pembangunan di Cina, sebagai hasil dari reformasi internasional, ada beberapa teknologi instruksional yang baru seperti massive open online course yang tadi saya sebutkan, dan berbagai jenis model lainnya. Next. Lalu ada penerapan e-learning di Singapura. Yang pertama ada membangun infrastruktur ICT di kampus, atau yang disebut dengan master plan pertama. Nah, di pemerintah Singapura itu memberikan setiap sekolah dengan setidaknya 2 laboratorium komputer, jaringan kabel, sumber daya digital untuk pengajaran dan pembelajarannya. Lalu ada master plan pendidikan TIK yang ketiga. Nah, dalam MP3 ini, dengan menggunakan 90% penggunaan broadband rumah dan 100% kepemilikan komputer di rumah dengan anak-anak sekolah. Mungkin ada 4 aspek dalam MP3 ini. Salah satunya bertujuan memberikan dukungan di lapangan bagi guru melalui program mentor TIK itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya itu penerapan e-learning di Hong Kong. Nah, untuk penerapan e-learning di Hong Kong sendiri, yang pertama di sini ada implementasi strategi e-learning yang difokuskan pada faktor teknis. Faktor teknis di sini dengan inisiatif terutama menangani 3 aspek. Yang pertama ada aspek sekolah. Yang pertama ada aspek sekolah yang didukung pemerintah Hong Kong dan membangun infrastruktur TIK di kampus. Mohon maaf sebentar. Cek. Saya ulangi untuk cek. Nah, untuk penerapan e-learning di Hong Kong, yang pertama yaitu implementasi strategi e-learning yang difokuskan pada faktor teknis. Pada faktor teknis di sini yaitu dengan inisiatif terutama mengenai 3 aspek. Yang pertama ada aspek sekolah yang didukung pemerintah Hong Kong dalam membangun infrastruktur TIK di kampus seperti penyediaan komputer di sekolah dan pemasangan jaringan di seluruh kampus. Untuk aspek yang kedua ada pemerintah Hong Kong yang menyiapkan guru untuk integrasi TIK ke dalam pengajaran mata pelajaran. Aspek yang ketiga yaitu pemerintah Hong Kong mendorong keterlibatan masyarakat dalam e-learning. Keterlibatan masyarakat di sini contohnya seperti peran orang tua dalam pembelajaran di rumah dengan pemanfaatan ICT, pengembangan sumber belajar, dan fasilitas TIK oleh kelompok masyarakat di pusat-pusat komunitas.
Untuk penerapan e-learning di Hong Kong, yang kedua ada memberdayakan pembelajaran dan pengajaran dengan teknologi informasi dengan fokus pada faktor teknis dan pedagogis. Di sini yaitu memuat 3 aspek. Yang pertama, memandu sektor pendidikan sekolah setempat untuk mempromosikan penggunaan TIK yang benar dan etis bagi siswa di kehidupan sehari-hari. Kemudian faktor yang selanjutnya ada upaya merintis inovasi pedagogik, e-learning berbasis sekolah supaya mengikuti kemajuan infrastruktur TIK di kampus. Untuk aspek yang ketiga yaitu upaya peningkatan pelatihan leadership dalam pendidikan sekolah. Penerapan yang ketiga yaitu pengembangan teknologi informasi sekolah dalam pendidikan. Pengembangan di sini digunakan untuk mendukung perencanaan e-learning berbasis sekolah di antara semua jenis sekolah di Hong Kong dan mewajibkan semua sekolah untuk mengembangkan rencana e-learning berbasis sekolah mereka sendiri untuk menerima hibah 1 kali untuk pengadaan infrastruktur. Next. Selanjutnya ada penerapan e-learning di Indonesia. Penerapan e-learning di Indonesia sendiri diterapkan dengan yang pertama, kerjasama dengan layanan penyedia jasa pendidikan. Kerjasama ini yaitu dengan pemerintah yang melakukan kerjasama dengan layanan penyedia jasa pendidikan lain seperti Google Classroom, Ruang Guru, Genius, dan platform-platform lainnya untuk mendukung program implementasi e-learning terutama di masa pandemi. Kemudian untuk penerapan yang lain ada work from home. Work from home dapat dilakukan secara efektif oleh guru dan siswa dengan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dari kedua belah pihak. Selain itu, kunci utama pelaksanaan e-learning di sekolah adalah komunikasi 2 arah antara guru dan orang tua untuk penggunaan e-learning work from home atau dari rumah. Yang selanjutnya adalah melakukan video conference dan pembelajaran melalui Google Classroom pada PAUD. Penerapan ini dilakukan pada jenjang PAUD dengan implementasi e-learning dalam pendidikan anak usia dini dilaksanakan oleh guru dengan memberikan pembelajaran setiap hari melalui Google Chrome serta melakukan video conference dalam beberapa hari sekali untuk memantau perkembangan siswa masing-masing. Nah, untuk model pembelajaran e-learning dirasa cocok di masa pandemi karena dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka secara langsung dan hanya melalui virtual classroom seperti platform-platform Zoom, Google Meet, Skype, dan lain sebagainya. Next. Nah, untuk kesimpulan dari pemaparan materi perkembangan-perkembangan tersebut dapat disimpulkan, dilihat dan dibuktikan bahwa saat ini telah banyak situs e-learning yang bermunculan, baik yang diperuntukkan untuk umum maupun yang terdapat di setiap perguruan tinggi. E-learning akan terus berkembang dari masa ke masa menjadi sebuah sistem pelajaran yang lebih banyak dipilih di dunia pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk raise hand. Ya, silakan 3 penanya dulu. Terima kasih karena sudah ada 3 penanya yang raise hand. Untuk penanya yang pertama kepada Alfiana, dipersilakan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih kelompok 2. Izin bertanya, bagaimanakah pendapat menurut kelompok 2, apakah perkembangan e-learning di Indonesia sudah maju atau tertinggal dibanding negara lain, terutama dengan negara yang sudah maju? Apa harapan ke depannya bagi perkembangan e-learning di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Alfiana. Untuk Indonesia sendiri, menurut pandangan saya,
kalau dibilang tertinggal itu juga tidak tertinggal, karena dalam pendidikan e-learning di Indonesia juga terus senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman, mengikuti platform-platform baru, menggunakan platform-platform yang banyak digunakan dan yang sesuai dengan perkembangan abad 21. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan negara-negara mungkin negara-negara yang lebih maju seperti Cina, penerapan e-learning di Indonesia itu tidak semaksimal di Cina. Kayak misalkan tadi di Cina kan disebutkan ada ICT in Education. Nah, kemudian ada program pelatihan nasional dan ada juga negara yang emang melakukan pelatihan e-learning seperti tadi di negara Hong Kong. Nah, untuk di Indonesia sendiri, dibanding dengan negara-negara yang maju tadi, penerapannya mungkin tidak sebagus atau tidak semaksimal dari negara-negara tersebut. Harapannya yaitu dari generasi-generasi siswa di Indonesia dapat mengembangkan sendiri penggunaan e-learning yang efektif dan efisien, tidak hanya seperti yang saat ini kita gunakan. Nah, untuk pengembangan hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya upgrade yang dilakukan dari masing-masing siswa dan masing-masing guru terkait dengan e-learning atau terkait dengan teknologi. Mungkin dari anggota yang lain ada yang izin menambahkan terkait dengan e-learning sendiri ya. Kalau di Indonesia itu mungkin harus diakui ya bahwa pemanfaatan e-learning itu di Indonesia itu mungkin agak masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara, katakanlah seperti negara-negara tetangga kita yang ada di Malaysia, Thailand, Filipina, kemudian Singapura, atau mungkin dibandingkan dengan negara-negara maju yang lainnya. Mungkin hal itu bisa dilihat dari riset beberapa artikel yang saya baca, seperti di saat ini tuh ada banyak sekali sekolah-sekolah percontohan yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan atau apapun itu seperti itulah modelnya. Contohnya itu di Malaysia itu ada Smart School, kemudian di Singapura itu ada Excellent School, di Thailand itu ada Progressive School, kemudian di Filipina itu ada Pilot School dan sebagainya. Nah, pengelola Smart School sendiri itu dari berbagai yang sudah saya sebutkan tadi itu beranggapan bahwa penggunaan ICT itu, khususnya ini internet ya, bisa mendorong murid itu menjadi lebih aktif. Nah, di Indonesia sendiri itu sekolah yang menggunakan teknologi informasi dalam proses belajar ini juga ternyata bisa menarik banyak siswa, tapi jumlahnya itu belum banyak yang pure menggunakan ICT semuanya. Jadi para orang tua itu yang berada di ekonomi menengah ke atas itu cenderung mengirimkan anaknya ke sekolah yang demikian, walaupun biayanya relatif lebih mahal dibandingkan dengan sekolah lainnya yang menggunakan teknologi informasi yang masih sederhana. Terus sebenarnya pemanfaatan internet untuk e-learning di Indonesia itu bisa ditingkatkan, itu misalnya kalau fasilitas yang mendukung itu memadai, baik fasilitas yang berupa infrastruktur maupun fasilitas yang bersifat kebijakan. Nah, kalau sekarang ini kan kita mungkin bisa mengakui bahwa adanya pandemi COVID-19 ini itu sebagai katalis perkembangan e-learning di Indonesia. Katakanlah kita itu kemarin tidak ada pandemi, maka mungkin kita masih akan terfokus pada pembelajaran konvensional seperti sebelumnya. Jadi mungkin karena e-learning ini karena pandemi ini perkembangan e-learning di Indonesia itu juga semakin berkembang pesat. Mungkin untuk harapannya untuk perkembangan e-learning di Indonesia itu entah dari siswanya atau dari masyarakatnya yang ada di seluruh Indonesia itu menyadari betapa pentingnya penggunaan e-learning atau penggunaan media pembelajaran ICT untuk perkembangan kemampuan dan critical thinking dari masing-masing masyarakat Indonesia sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin menambahkan, tadi sudah dijelaskan banyak sekali untuk Saudara Indah dan Mila. Mungkin singkatnya, dari negara lain itu adanya pemerataan, jadi pemerataan teknologi di pesisir setiap
sekolah itu mesti ada fasilitas-fasilitas berbasis teknologi seperti itu. Tapi sayangnya di Indonesia masih kita temui beberapa permisi, apakah suara saya masuk? Masuk banyak. Halo, suara aku masuk ya? Apakah suara saya masuk? Masuk. Oke, saya ulangi. Tadi kita sering temui di berbagai masih ada beberapa hal yang belum ada yang kesetaraan teknologi seperti itu. Nah, mungkin harapannya dari pemerintahan itu sendiri mungkin butuh proses ya untuk bisa memberlakukan setiap sudut sisi di daerah itu untuk menerapkan e-learning seperti itu. Namun perlunya kita pemerataan di setiap sudut daerah demi meningkatnya suatu mutu pendidikan yang ada di Indonesia seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Saya kembalikan kepada penanya, apakah jawaban dari kelompok 2 dapat diterima? Baik, terima kasih kelompok 2 atas jawabannya. Oke, terima kasih. Kalau sudah, berarti kita lanjut pada penanya yang kedua. Di sini yang raisen ada Hamida. Untuk Hamida, dipersilakan untuk memaparkan pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya Hamida, NIM 400142001, izin bertanya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, saat ini itu kan banyak sekali institusi pendidikan di Indonesia yang telah melaksanakan pendidikan berbasis e-learning. Pertanyaan saya, bagaimanakah sistem e-learning yang ideal untuk diterapkan baik di perguruan tinggi maupun di sekolah menengah dan sekolah dasar? Kemudian, mengenai contoh universitas yang menggunakan e-learning, tadi itu kan ada UGM, UI, dan UT. Adakah alasan tertentu kenapa kalian memilih universitas tersebut sebagai contoh? Karena kita kan kuliah di UNES, dan UNES pun juga menggunakan e-learning. Itu kenapa tidak dijadikan contoh juga? Terima kasih. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Hamida terkait idealnya e-learning yang diterapkan di perguruan tinggi, di SMA, di SMP, dan sekolah dasar seperti itu ya. Mungkin seminimal-minimalnya e-learning yang dapat diterapkan yaitu di mana platform tersebut itu dapat digunakan untuk akses pemberian materi, kemudian dapat digunakan sebagai akses pemberian feedback dari siswa atau mahasiswa tersebut. Jadi e-learning tersebut dapat digunakan dua arah. Terkait pengembangannya sendiri itu fleksibel atau berbeda-beda, atau dapat dikatakan semakin berkembang atau semakin banyak akses-akses seperti itu, berarti dikatakan e-learning tersebut atau platform tersebut semakin bagus. Tapi untuk minimalnya adalah dengan pemberian materi dan feedback. Untuk feedbacknya itu nanti dapat berupa pengumpulan jawaban atau diskusi atau kuis dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian tadi terkait contoh kenapa kita ambil universitas tersebut, karena di UNES sendiri kan menerapkan e-learning. Nah, dari kelompok kami, karena kita kuliah di UNES, jadi kita sudah bisa melihat bagaimana e-learning di UNES, bagaimana spesifikasi e-learning di UNES. Nah, sebenarnya tidak ada alasan tertentu, karena itu hanya sebuah contoh. E-learning di UNES pun dapat dijadikan contoh. Namun karena kita sudah mengetahui nih gimana sih spesifikasi e-learning di UNES. Nah, dengan adanya contoh-contoh dari universitas lain, maka kita dapat mengetahui contoh lebih banyak, tidak hanya dari UNES yang kita sendiri sudah mengetahui, tapi kita juga dapat mengetahui sedikit banyak dari universitas lain. Sekaligus mungkin kita dapat membandingkan antara contoh-contoh yang dari universitas tersebut dan dengan UNES. Seperti itu. Mungkin dari anggota yang lain ada yang ingin menambahkan?
Izin untuk menambahkan ya. Untuk yang pertama mengenai sistem e-learning yang ideal untuk diterapkan di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi maupun di sekolah menengah dan sekolah dasar. Nah, untuk yang pertama itu harus disesuaikan juga dengan tingkat perkembangan anak. Tidak mungkin anak yang masih di usia dini itu diberikan e-learning yang mana penggunaannya aksesnya itu susah, sedangkan mereka masih belum banyak memiliki kemampuan untuk bisa mengaksesnya. Maka dari itu bisa disesuaikan dengan tingkat perkembangan dari peserta didik maupun mahasiswanya. Nah, kemudian yang kedua adalah sebisa mungkin kegiatan belajarannya dilakukan melalui pemanfaatan jaringan, dalam hal ini internet jika ada. Namun jika tidak ada juga bisa dimanfaatkan dengan media elektronik lainnya yang tidak perlu menggunakan internet. Kemudian tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar, baik itu dari kontennya sendiri ada isinya sumber-sumber belajar, baik itu juga bisa digunakan untuk pengumpulan tugas maupun digunakan untuk penyampaian tugas dari guru atau pendidiknya. Kemudian kalau bisa juga tersedia dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta belajar. Nah, untuk di website itu sendiri kan kadang juga ada panduan untuk mengakses ya, panduan untuk pengguna. Nah, itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk dapat peserta didik maupun guru juga menggunakan e-learning-nya dengan baik. Juga karena kan sudah ada pelatihannya ya, kalau bisa juga diajarkan secara langsung begitu, mungkin melalui Zoom atau disediakan video tutorialnya, baik itu juga bisa dibentuk seperti PDF, kemudian di screenshot, kemudian ada langkah-langkah dalam penggunaan, kemudian adanya sikap positif pendidik maupun tenaga pendidik juga terhadap teknologi, komputer, dan internet. Jadi penggunaannya adalah penggunaan yang positif, jadi konten-kontennya itu tidak mengandung konten-konten yang negatif. Kemudian adanya sistem evaluasi kemajuan atau perkembangan belajar peserta didik. Jadi mungkin misalnya pada penugasan itu ada kolom untuk memberikan nilai. Nah, itu kan juga bisa dijadikan salah satu alat evaluasi untuk peserta didik untuk menilai sejauh mana tingkat pemahamannya maupun tingkat keahliannya dalam suatu materi tersebut. Kemudian untuk pertanyaan mengenai mengapa kami dari kelompok 2 memilih tadi universitas tadi yang digunakan untuk contoh penggunaan e-learning, karena itu sebenarnya sumbernya sudah dari e-book yang sudah dikirimkan ke Pak Arief kemarin ya. Jadi ketika kita mencari di internet pun, di sumber-sumber lain pun, sebenarnya universitas tersebut adalah pengguna e-learning yang bisa dikatakan pengguna awal begitu. Jadi mungkin juga bisa dijadikan contoh untuk permulaannya begitu. Mungkin dari saya cukup. Baik, terima kasih. Izin menambahkan sedikit tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Indah dan Saudara Astia. Mungkin yang ingin saya garis bawahi itu saat nantinya kita menerapkan sistem e-learning yang ideal di setiap tingkatan itu, kita menggunakan berbagai media elektronik yang nantinya mempermudah interaksi antara peserta didik dan dengan bahan materi itu. Misalnya nih, saat ini pun di UNEF kita juga menerapkan sistem hibrid yang di mana antara peserta didik dan pengampu materi pun itu bisa mengakses materi dengan mudah seperti itu. Nah, untuk alasan mengapa kami memilih lain selain di UNES itu dan tidak mencantumkan UNES sendiri dikarenakan tadi saya setuju dengan pendapat dari Askia dan Indah. Di samping kita lebih mengetahui apa sih sistem e-learning seperti apa sih di universitas lain, kita juga bisa membandingkan. Oh, ternyata sistem e-learning di UNES dan di UI mempunyai persamaan di ini, mempunyai perbedaan seperti ini, kayak gitu. Dan hal tersebut kita juga ambil dari salah satu e-book yang sudah dikirimkan sama Pak Arief yang dijelaskan sama Aslia. Mungkin sekian dari saya. Apa ada yang ingin menambahkan lagi? Saya izin menambahkan sedikit ya, terkait dengan tadi ke e-learning yang ideal kan. Nah, di sini kita itu biasanya menyadari bahwa materi yang disampaikan secara daring melalui e-learning itu belum tentu bisa dipahami oleh semua siswa. Jadi mungkin bisa dinilai kalau penggunaan e-learning yang kita gunakan sekarang itu hanya efektif ketika misalnya pengumpulan tugas. Nah, pengumpulan tugas itu kan kita bisa di rumah terus mengumpulkan dan bisa dinilai. Ada juga beberapa platform yang memberikan kayak
dia itu sebagai media gitu loh. Jadi seperti contoh katakanlah yang Google Classroom seperti itu, atau mungkin yang bisa menilai sendiri dan kayak kita memberikan soal terus sudah ada jawabannya. Ada banyak media yang seperti itu. Jadi itu kan lebih efektif. Mungkin tapi di sisi lain penggunaan media e-learning ini untuk kegiatan pembelajaran itu kurang efektif karena ada yang tidak bisa, ada yang materi itu tidak bisa dijelaskan secara virtual gitu mungkin, atau lebih bisa dijelaskan secara konvensional atau tatap muka. Jadi PR-nya di sini itu mungkin pendidik itu juga harus mampu untuk membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa di kelasnya. Nah, penggunaan beberapa aplikasi pada pembelajaran daring itu bisa sangat membantu dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu guru harus bisa terus mengajar dengan memanfaatkan media daring yang kompleks, yang harus dikemas dan efektif, sehingga itu mudah diakses dan dipelajari, dipahami oleh siswa. Seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi ini langsung saja ya, saya tengahi. Jadi untuk penanya pertama dan kedua memang bagus sekali pertanyaannya. Jawaban dari kelompok 2 pun juga lumayan lengkap ya, masing-masing anggota aktif menjawab. Nah, inilah diskusi yang saya harapkan. Jadi tadi presentasinya juga bagus, masing-masing anggota juga berperan untuk menjawab, pun masing-masing anggota juga mempunyai ide yang beragam. Nah, yang menarik di sini apa ya? Ini kan e-learning sudah berjalan ya dari masing-masing negara, kemudian di Indonesia juga sudah ada. Cuma permasalahan di Indonesia memang karena demografi kita yang apa ya, sangat besar, kemudian kondisi yang belum merata ya dari Sabang sampai Merauke, sehingga pelaksanaan e-learning mungkin akan mempunyai efek yang berbeda tiap-tiap daerah, ya tiap-tiap kota, tiap-tiap provinsi. Ya, inilah yang harus saudara apa ya garis bawahi. Kalau misalkan saudara nanti mengajar di misalnya di luar ya, di daerah terluar, terdalam, tertinggal, terpelosok dan yang lain-lain, apakah e-learning ini bisa terlaksana atau tidak? Kalaupun tidak bisa terlaksana, bagaimana? Mungkin dengan adanya laptop, ya dengan laptop. Ya, misalkan di daerah terpencil nggak ada baterai ya, saudara mengajar di SMP terpencil nggak ada listrik. Ya, saudara mungkin untuk menuju ke sana itu membutuhkan waktu 1 jam atau 2 jam naik motor. Itu ada perjuangan guru-guru yang seperti itu. Nah, ini disiasati. Misalkan dengan laptop, baterai laptop paling 3-4 jam gitu kan. Nah, sehingga apa? Diusahakan untuk proses pembelajaran minimal ada ya semacam persiapan, entah itu e-learning atau entah itu menggunakan alat peraga sederhana atau yang lain. Yang penting tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Nah, sekarang juga dipikirkan ini. Kalau sekarang e-learning ini kan sedang tren ya karena pembelajaran daring. Ya, Mbak Milatus ya, sedang tren. Ya. Dan apa namanya? Apakah tren ini akan tetap berjalan, misalkan setahun, 2 tahun, atau bagaimana nih future of education kita, ya masa depan pendidikan, baik itu di Indonesia maupun di negara-negara yang lain. Nah di Elena sudah saya siapkan forum diskusi, silahkan wajib bagi masing-masing satu mahasiswa untuk baik itu bertanya ataupun menyampaikan jawabannya di Elena ya terkait dengan future of education e-learning. Paham? Ya, terima kasih tadi yang tanya Alfiana dan siapa tadi ya? Hamida ya, bagus sekali pertanyaannya. Silahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan di Elena ya terkait dengan future of education. Saudara sebagai pendidik ya dan calon pendidik harus kritis. Kira-kira future of education seperti apa? Apakah nanti menggunakan VR, menggunakan AR, atau menggunakan MR, ya, atau menggunakan media yang lainnya. Ya. Bagaimana dengan kurikulumnya? Kurikulum ICT sudah dihapuskan mata kuliah ICT, tetapi ICT ini melebur ke tiap-tiap mata pelajaran. Ya toh. Nah,
Silakan didiskusikan, nanti saya pantau lewat Elena. Kalau ada yang menarik nanti akan saya tambahkan ide-ide terkait dengan diskusi yang kita buat di Elena. Oke? Oke, baik. Sepertinya sampai di sini saja kita cukupkan. Silakan untuk kelompok 2 untuk menutup ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Presentasinya mantap ya. Nah, untuk kelompok-kelompok berikutnya juga jangan sampai kalah dari kelompok 2 ya. Dibuat PPT yang bagus, presentasinya juga bagus. Oke, silakan ditutup kelompok 2. Baik, terima kasih pada Pak Arief atas tambahannya. Dari kelompok 2, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Sekian dari diskusi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.